Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda dalam keadaan sehat. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja BES selama bulan Mei. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada tanggal 26 Mei 2022 dengan jam ibadah seperti ibadah hari Minggu. Untuk menyambut hari Pentakosta, Gereja BES mengadakan kegiatan Day of Fire yang diadakan mulai dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022. Untuk ibadah Pentakosta diadakan pada tanggal 5 Juni 2022. Selain kegiatan secara on-site, Gereja BES juga memiliki kegiatan secara online. Kegiatan online dapat diakses melalui channel YouTube Gereja BES. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online. Doa pagi dilaksanakan dari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 20.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Biblical Outlining Study Training atau pendalaman Alkitab dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. BES Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki beberapa program yang dilaksanakan secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Sabtu diadakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion dilaksanakan pada hari Rabu pukul 19.25 malam waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan melalui e-warta Gereja BES. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya menerima pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Bagi Anda yang tertarik dan ingin mendapatkan informasi lebih mengenai sekolah tinggi tersebut, bisa melakukan scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat diberikan dengan cara scan barcode yang tertera di layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan. Lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Baik, kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada hari ini. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama datang di hadapan Tuhan. Satu hati kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Sebab kasih-Mu, kebaikan-Mu melimpah atas kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau
Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau layak terima pujian dan penyembahan kami. Bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Biarlah setiap kami benar-benar mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang diberkati. Dan umat-Mu datang memuji menyembah Tuhan. Mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman. Dan kami percaya hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
Angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
as a father, I've known you as a friend, and I have been in the goodness of God. Mari bersama katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my Lord, all my life you have been faithful. Yes, you are God. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. Amen. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. It's your goodness is running after, it's running after me. Mari bersama bangkit berdiri dan katakan, your goodness is running after, it's running after me. Amen. It's your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. It's your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, oh Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yes, you are. 'Cause all my life you have been so good. Every breath that I am able. Mari jemaat sendiri katakan dan angkat tanganmu tinggi katakan. All my life, all my life you have been faithful. So faithful, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
sukacitamu kami boleh terima di tempat ini Tuhan. Dan kami siap bernyanyi, bersorak-sorai di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap bernyanyi buat Dia, sama-sama kita mau katakan amin. Saudara bersuka cita, tepuk tangan yang terbaik buat Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Jalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Amin. Jalani kehidupan, kau angkatku, kau mengangkatku atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku. Yes, selamanya. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku tak akan berakhir. Sebelum kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Amin. Bersuka cita karena Kau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Jalan bersamamu, takkan ku gentar, tak akan ku gentar. Amin. Tanganku menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Yang percaya, Kau mengangkatku atas gunung batu. Kau beriku yang dapatkan kemenangan dari Tuhan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku tak akan ku takut. Sebab ku tahu Kau sertaku. Yes, Yesus jaminan hidupku. Semua tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Yes Lord. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau benteng hidup kami, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku tak akan ku takut. Sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Semua Kau kekuatanku, menopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku tak akan ku takut. Sebab ku tahu Kau sertaku. Yesus jaminan hidupku. Amin, amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati untuk firman. Kita percaya bahwa firman-Lah yang menguatkan setiap kita. Terima kasih.
Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang kau sediakan bagiku. Kau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalam ya relung hati kau tahu, kau mengasihiku. Katakan ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya kuasa-Mu menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalam relung hati kau mengasihiku. Angkat tangan, katakan ku percaya kuasa-Mu ajaib. Benar Tuhan, ku percaya kuasa-Mu menolongku. Serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat yang katakan percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya kuasa-Mu menolongku. Serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Berapa banyak yang percaya bahwa mujizat masih terus terjadi? Angkat tanganmu, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kalau sampai hari ini mujizat itu terjadi karena Dia mengasihimu, Dia mencintaimu, Dia menyayangimu, saudara. Oleh karena itu, saya undang semua kita bangkit berdiri sama-sama, angkat tanganmu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupan sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan jikalau hari ini kami boleh ada di tempat ini,
di rumahmu, di mana Engkau merindukan kami Tuhan, untuk selalu dekat kepada Engkau. Kiranya di tengah-tengah dunia yang sulit ini, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang membelenggu dan mengejar hidup kami, tapi Engkau Tuhan ingin merangkul, ingin memeluk kami, Tuhan Engkau ingin meninggikan kami dan menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami di tempat ini, beri kami hati untuk selalu mencari Tuhan dan merindukan Tuhan. Biar kuasa Tuhan selalu menyertai kami. Berikan kepada kami iman yang teguh, supaya kami tidak kecewa dan diombang-ambingkan oleh gelombang dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang sedang berobat, baik itu saudara kami Jason maupun juga saudara Stefanus dan yang lainnya. Kiranya Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka semuanya. Dimanapun juga mereka berada, gereja-gereja, para gembala, jemaat, pekerja mereka dan pergumulan, Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan itulah yang akan mengubah masa depan kami. Bahkan kehidupan kami, keluarga dan karakter kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saudara kita mau melihat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Temanya membangkitkan jiwa, haus dan rindu akan Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, tidak ada seorang pun yang sakit tidak ingin sembuh. Keinginan itu selalu ada ketika kita tidak mempunyai sesuatu. Keinginan itu akan muncul jikalau kita, saudara, menginginkan sesuatu yang tidak ada pada kita atau yang kita butuhkan. Tetapi kalau itu keinginan tidak atau belum terjadi, dan itu akan menimbulkan satu hal, yaitu kerinduan, bukan cuma keinginan. Rindu luar biasa. Sama seperti saudara kalau kita melihat musim kering itu ada. Musim hujan itu ada. Tetapi kalau musim kering atau kemarau itu panjang sekali, maka saudara melihat semua binatang, termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan itu sangat kering membutuhkan air. Dan itulah saudara, itu bukan hanya ingin tetapi rindu. Dan itu pernah terjadi di zaman Israel, di mana 3 tahunan kurang lebih saudara, itu hujan tidak turun. Sungai pun menjadi kering. Semua orang rindu akan yang namanya air atau hujan itu. Nah, disinilah saya ingin membawa saudara bahwa dunia ini sedang menuju ke satu tempat yang tidak bisa memuaskan kita.
Kita hanya cuma ingin kaya, ingin diberkati, ingin pergi, ingin ini, ingin itu. Tetapi tidak ada satu kerinduan yang pasti. Nah, kita harus tahu bahwa saudara ada satu hal, bahwa Tuhan itu, Bapa di surga itu merindukan kita. Tapi kita datang ke rumah Tuhan sudah biasa-biasa saja. Dianggap sama seperti musim begitu saudara. Musim ke gereja lagi senang. Musim ke gereja saudara. Kalau lagi sukacita. Kalau nggak sukacita atau ada masalah, nggak ke gereja. Tetapi Tuhan saudara lihat itu. Ketika anak bungsu itu saudara. Ketika dia meninggalkan ayahnya. Apa yang terjadi? Ayahnya itu menunggu setiap hari di pintu itu. Entah itu berhari-hari. Entah itu berminggu-minggu, entah bertahun-tahun, anak itu lupa semuanya. Dan apa yang terjadi saudara ketika anak itu baru mulai melarat, susah, makan di kandang babi, barulah dia ingat kepada papanya. Timbul satu keinginan, bukan kerinduan. Aku ingin pulang ke rumah, walaupun sebagai hamba pun gak apa-apa gitu loh. Karena di situ aku bisa makan, keinginan saja. Mungkin tuh rindu sedikit, tetapi ketika dia berjalan apa yang dilihat? Bapaknya sudah di depan pintu menanti dia. Dia yang punya ide untuk datang, papanya tidak tahu kalau dia mau datang. Berarti papanya setiap hari menanti di pintu itu. Jadi anak itu punya keinginan, tetapi tidak sebesar kerinduan bapaknya terhadap anaknya. Demikian juga Tuhan dengan kita hari ini. Saudara punya keinginan ketemu Tuhan, tetapi tidak sebesar kerinduan Tuhan untuk menjumpai saudara semuanya. Sebab itu kekristenan akan mengalami kekeringan rohani yang luar biasa. Di tengah-tengah pesta rohani. Karena yang kita dapatkan itu hanya keinginan dunia. Aku diberkati, ayo ke sini nanti kamu dapat ini. Gereja mempertontonkan hal-hal yang menyenangkan kita. Sampai kita cuma ingin ketemu teman kita yang kaya, ketemu teman kita yang ini, ketemu yang itu, mau menikmati suasana sampai menghilangkan kerinduan kita akan Tuhan. Kita sepertinya saudara sudah terhipnotis. Kita sudah curi cara pandang kita dengan atribut-atribut kita dan atribut gereja. Gereja tetap harus membuat atribut supaya menarik orang. Tetapi jangan sampai atribut itu saudara menghalangi dan mengurangi kerinduan kita kepada Tuhan. Saudara tahu kalau tanah kering itu bagaimana? Oleh sebab itu melalui bacaan ini, saudara lihat itu, perempuan ini kalau sehat dia tidak butuh Tuhan. Makanya dia cuman saudara waktu sakit dia pergi ke dokter. Ke dokter setelah 12 tahun pendarahan. Saudara, dia tidak dapat lagi, artinya sudah tidak ada lagi saudara obatnya. Maka yang terjadi dia mulai cari Tuhan. Dan ketika dia mulai mencari Tuhan, saudara, mulai dengan sulit-sulit sekali, dia mulai menjamah jubah Tuhan. Dan kemudian dia mengalami kesembuhan. Nah pertanyaannya, saudara, begitu banyak orang memegang Tuhan. Pasti untuk sembuh, untuk megang, dapat mujizat. Tetapi tidak sebesar keinginan dari atau kerinduan dari perempuan ini. Untuk berjumpa Yesus. Tetapi perjumpaan itu saudara untuk menjumpai Yesus itu besar sekali. Tapi perjumpaan Yesus itu besar, lebih besar untuk saudara supaya dia bisa mengalami mujizat itu. Itu yang mendorong dia untuk mencari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan kita ada kesulitan, ada penyakit, ada masalah. Diizinkan supaya saudara kita itu mau menjumpai dan mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita baru sadar bahwa Tuhan sudah lama menanti kita. Amin. Kita meninggalkan dia, kita seperti anak bungsu itu. Tapi suatu saat, saudara, kita ini sudah meninggalkan gereja pelayanan. Suatu hari kita butuh Tuhan, ada sesuatu, kita datang, Tuhan tidak membicarakan yang lain. Dia tetap membuat pesta untuk kita. Sebab itu melalui satu kisah ini saudara, perempuan ini sampai dikatakan oleh Tuhan bahwa imanmu menyelamatkan kamu. Jadi dimanapun juga saudara mau bergantung iman kepada pendeta,
kepada orang lain, saudara, Tuhan sendiri berkata, imanmu menyelamatkan kamu. Jadilah dewasa. Jadi kita tidak perlu, saudara, mencari orang-orang tertentu yang menurut kita itu hebat. Tetapi Tuhan ada di dalam diri kita. Timbulkan iman itu, saudara. Supaya saudara, bahwa kita tahu langsung dengan Tuhan sebagai sumber dari segala sumber itu yang ada di dunia. Sumber kehidupan, sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber macam-macam. Supaya saudara hari ini langsung belajar direct kepada Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita melihat ini dikatakan perempuan itu dengan tulus. Saudara, tulus dia datang kepada Tuhan. Dan dia menceritakan semuanya. Saya melihat bukan hanya keinginan sembuh saja, kerinduan kepada Tuhan, tapi ketulusan itu ada. Kalau seandainya saudara dan saya begitu sembuh, terus orang lihat gini, siapa yang sembuh? Siapa yang pegang saya? Daripada repot nanti saksi, mendingan enggak lah. Betul saudara? Ada begitu banyak macam. Tetapi perempuan ini walaupun takut, gemetar, tapi dikatakan dengan tulus. Ketulusan itu yang membuat dia tidak undur dari Tuhan. Banyak orang yang datang ke gereja tidak tulus, saudara. Sehingga dalam pelayanan juga mundur bisa saja. Juga di dalam berjemaat mundur karena tidak ada ketulusan. Saya selalu bicara sama, ya termasuk adik-adik saya juga. Ini keponakan saya tadi, saudara, yang di Belanda. Keponakan saya sudah buka 2 gereja di Belanda. Dulunya waktu saya ke situ masih belum. Tetapi butuh waktu untuk menerima firman, untuk bertumbuh, dan mereka sekarang jadi hamba Tuhan. Ada 2 gereja. Walaupun bukan di bawah saya, tetapi yang pasti di bawah Tuhan itu lebih penting. Saudara, saya ngomong sama mereka, kalau ikut Tuhan itu nomor 1, tulus. Hatimu jangan ada yang lain. Kalau melayani Tuhan juga begitu. Kedua, layani sungguh-sungguh. Jangan pernah main-main dengan pelayanan itu. Saya selalu katakan sama mereka begitu. Ya, harus tulus, layani sungguh-sungguh gitu. Dan apapun juga saudara, jangan pernah undur dari Tuhan. Itu penting sekali. Jikalau kita nggak tulus, nggak ada gunanya. Kita harus, saudara, kuat. Supaya dalam ikut Tuhan itu, teman saya berkata, nothing tulus. Tidak ada sesuatu motivasi. Sehingga hanya cuma cari Tuhan. Hati kita ini, saudara, mudah diisi oleh sedikit masalah. Kemudian kita itu bisa sampai semalaman tidak tidur. Padahal hati kita bisa diisi semua cerita kan. Tetapi begitu ada satu cerita, kita tidak bisa tidur semalaman. Artinya walaupun hati kita luas, tapi sangat terbatas sekali. Jikalau masalah sudah mencekam kita, maka ruang untuk Tuhan itu berkurang. Walaupun satu persoalan, saudara, itu bisa mengurangi ruang untuk Tuhan. Sebab itu, hati itu jangan sampai, saudara, ruang itu kosong. Nah, kita kembali lagi kepada satu kerinduan. Bagaimana kita mulai membangkitkan kerinduan kita ini. Haus dan rindu akan Tuhan, itu penting sekali. Kalau gereja tidak punya rasa haus dan rindu akan Tuhan, kita akan tenggelam di tengah dunia. Kita akan berjemaat dengan kering. Rohani kita menjadi kering, saudara. Yang keluar itu hanya keluh kesah. Kenapa? Karena hati kita kering. Nah, untuk hati kita kering tidak mungkin bisa diberikan satu penghiburan. Baik melalui saudara komedi. Mungkin juga melalui satu tokoh-tokoh layar perak yang bagus. Atau juga saudara orang-orang tertentu yang punya nama. Tidak bisa. Diberi makanan yang enak juga nggak bisa. Rumah yang nyaman tidak bisa. Saudara. Hanya cuman bisa hati kita ini, saudara, hanya cuman karena firman Tuhan. Firman Tuhan. Sebab itu jangan henti-hentinya mendengar dan membaca firman Tuhan. Oh, saya sudah baca ini berulang-ulang. Saya sudah baca ini begitu orang mau ngomong, carilah kerajaan, kita sudah minggir. Kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu. Seakan-akan kita sudah tahu, percuma. Padahal itu saudara untuk mengingatkan kita. Sama seperti saudara jalan, di depan itu ada jurang. Begitu saudara pegang handphone,
Di depan ada jurang, aku sudah tahu dari dulu. Masalahnya saudara tidak lihat dia. Satu pengingatan. Saudara tahu juga ada jam-jam ibadah. Saudara setel itu namanya alarm. Betul kan? Kenapa harus ada alarm? Kita tahu semuanya. Nah itu untuk peringatan. Jadi firman Tuhan itu saudara, walaupun itu mungkin saudara menganggapnya bukan satu makanan lagi. Tapi itu peringatan kepada kita. Tapi lebih baik itu ada satu makanan kehidupan kita. Kita boleh berkumpul ribuan orang, kita berkumpul dengan orang-orang yang top hebat. Tetapi saudara tidak membuat kita bisa jadi penuh dengan damai. Iri hati muncul, semua muncul, tidak mau kalah. Lebih baik tutup telinga. Saudara, dengarkan firman Tuhan saja daripada dengarkan dunia. Dunia menyuguhkan kepada kita untuk terus bersaing, tidak mau kalah. Tetapi tidak pernah mengajar kita untuk mencari dan merindukan Tuhan. Apa yang didapat oleh Daud, kita lihat dulu firman Tuhan. Yaitu Mazmur 63 ayat pertama. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, berarti dia belum menjadi raja. Dia lagi dikejar-kejar oleh Saul. Dia lagi menderita, sembunyi saudara di padang gurun. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Dia punya komitmen tidak mundur. Aku mencari Engkau. Saudara, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Padahal dia lagi kecewa mungkin. Dia diurapi jadi raja. Dia membela bangsa Israel. Dia membunuh Filistin. Dia mendapatkan juga anak daripada Saul. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia mulai melarikan diri. Padahal dia diberkati, dipakai Tuhan. Dia seorang pahlawan. Apa, saudara? Dia selama bertahun-tahun tinggal di padang gurun, di goa-goa. Tapi dia tidak kecewa. Tuhan, Engkau urapi aku, Engkau pakai aku. Kok masalah besar? Saudara, mungkin seperti itulah saudara. Tetapi masalah yang ada itu tidak boleh mengurangi tempat Tuhan yang ada di hatinya. Amin. Jangan mengurangi tempat Tuhan yang ada di hati saudara. Sehingga hatinya tadi dikatakan jiwaku haus, rindu. Saudara, aku mencari Engkau. Bisa enggak kita seperti itu hari ini? Saya ingin supaya saudara hari ini mau baca firman apa saja bagus. Tapi satu kata saudari, berbagailah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan kok bisa bahagia? Nah itu firman. Kalau saudara sudah bahagia kiri kanan, mungkin belum komplit. Mungkin belum menikmati sepuasnya air surgawi damai sejahtera. Coba haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu satu-satunya firman saudara. Yang ditujukan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Satu syarat juga ada. Suci hatinya kalau mau lihat Tuhan. Tapi kebutuhan kita supaya dapat Tuhan itulah saudara. Ada beberapa hal kata bahagia itu kalau kita pilah-pilah bagus sekali. Berbahagia kalau kita bisa saudara melayani Tuhan dalam penderitaan, pengorbanan. Berbahagia saudara kalau kita masih ditimpa-timpa persoalan masalah. Tapi ada juga orang berbahagia saudara kalau dia punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Ini yang kurang. Ini yang kurang saudara. Mari saudara kita arahkan kita kepada dia. Saya pernah membaca satu artikel. Ada seorang anak kecil dibawa papa mamanya, saudara, ke tempat pembelanjaan pasar begitu. Di negara Tiongkok. Masih kecil. Ya, saya tidak tahu kecil seberapa. Sekitar 3-4 tahun dia bisa melukis-melukis gitu loh. Dan anak kecil kan suka melukis daerahnya kan. Saat itu, saudara, mamanya sedang belanja, dia bisa main-main gitu. Tidak tahu bagaimana tiba-tiba anak ini hilang. Dicarilah, tidak ketemu. Bayangkan dicari tidak ketemu, anak satu-satunya. Di negeri Tiongkok kan cuma ada satu anak saja dulunya, tidak boleh lebih.
Sekarang saudara boleh lebih, kalau mau pindah silakan. Nah, di situ saudara, kita melihat anak itu kemudian hilang, diculik, dan dijual ke orang lain. Papanya mencari satu provinsi, keliling kota, keliling mana, sampai berapa provinsi, lapor polisi, tidak diketemukan. Tapi papa mamanya tetap cari, gantian saudara. Sekitar kurang lebih 20 tahun. Papanya tidak pernah lupa. Dan mamanya selalu saudara, tunggu di pasar itu. Siapa tahu anak itu balik. Pagi sampai siang pasar tutup, dia tunggu di situ. Walaupun belanjaannya sudah ada. Mungkin anak itu satu hari balik. Papanya tunggu di tengah pintu, di mana di jalan tidak ada. Tapi anak itu saudara, punya kerinduan yang sama. Itu yang luar biasa. Ketika dia tahu diculik, dia dijual, dia cuma punya satu, yaitu pernah melukis daerahnya dia. Bahwa papa yang ngajar itu sawah kita seperti ini, lingkungan sawah kita kayak gini. Gunung kita kalau dari sini dilihat modelnya begini, saudara. Nah kalau masuk pintunya ini ada lorong begini, ini ada sungai, belok begini. Ya dia bikin begitu terus, setiap hari bikin. Karena dia selalu bikin lukisan itu, saudara, melukis itu. Dia waktu diculik, dia kalau sekolah dia bikin lukisan itu. Dia bikin lukisan itu, terus dia lukis, saudara. Buang lukis lagi, buang lukis lagi, buang lukis lagi. Setelah dia sudah mulai kerja, dan dia punya duit. Dia cari lukisan ini di Google, di mana-mana. Terus dia cari ke provinsi-provinsi. Kurang lebih daerah mana yang seperti ini. Provinsi nggak tahu, dia cari beberapa kota. Dia cari. Nggak gampang, karena ini bukan kota besar. Mungkin kota kecil, desa yang besar, saudara. Dan itu tempat terpencil. Dia mencari selama 1 tahun, 2 tahun, akhirnya ketemu. Dan ketemu dia pulang. Sayang, papanya sudah meninggal. Tapi mamanya menanti dia. Dipeluklah anak ini, saudara. Tanya, kamu kok bisa tahu? Siapa yang bawa kamu? Dia ngomong, lukisan ini, Ma. Lukisan yang mama ajarkan. Ini yang tertanam dalam pikiranku. Bertahun-tahun aku melukisnya. Saudara, akhirnya berjumpalah dia. Tuhan bukan memberikan lukisan kepada kita, tapi surat cintanya. Surat cinta itu harus kita baca, kita ulang-ulang, kita lihat. Itu juga ada peta. Saudara, peta rohani surga. Tuhan terangkan semuanya, detailnya. Bahwa di dunia ini kesenangannya itu semu. Banyak penderitaan dan air mata. Tapi di surga jalannya melalui ini, taranya ini. Dan di dunia supaya kamu dapat juga ini. Jelas secara detail. Tapi sayangnya saudara, kita melupakan lukisan atau surat cinta Tuhan itu. Kita cuma lihat, oh ada padi. Di mana-mana desa banyak padi. Oh ada gunung, di seluruh dunia ada gunung. Oh ada sungai, di seluruh dunia ada sungai. Oh ada gubuk, di seluruh dunia ada ayam, ada semuanya. Kalau saudara cuma cari ayamnya, cari cuma sungainya, saudara cuma lihat gunungnya, lihat padinya, saudara tidak akan pernah menemukan Tuhan secara utuh. Kita harus membaca secara lengkap gambar ini. Firman Allah yang hidup ini. Sebab itu saudara, saya mulai membangkitkan di tengah-tengah kesulitan ini untuk jemaat. Saudara, Tuhan ingatkan saya terus. Kalau saya kadang-kadang, saudara, saya merenung itu, Tuhan kasih firman. Luar biasa sekali, saudara. Dia kasih beberapa poin, dia kasih cara-caranya. Nah seperti hari ini, saudara, Tuhan kasih tahu. Ya kita harus punya kerinduan. Kalau saudara punya rindu ketemu pacar, rindu ketemu ini, saudara. Apakah saudara tidak rindu ketemu Tuhan? Yang mempertemukan saudara, yang menjaga anakmu, yang memelihara engkau, yang memberikan masa depan. Tidak ada kata lain. Belajar rindu kepada Tuhan. Amin.
Kalau kamu rasanya nggak ada Tuhan, rasanya sudah diisi oleh keinginan, hobi, mungkin judi atau apa saja, memang sulit. Makanya hati itu luas, diisi apa saja nggak pernah puas. Tetapi saudara juga terbatas. Begitu masalah satu, begitu minuman satu, begitu kemabukan satu, begitu judi saja masuk, begitu kalau saudara suka senang, hura-hura, satu saja, tempat untuk Tuhan sudah hampir hilang. Luar biasa enggak? Tapi setelah judi, saudara mau cari mabuk, masih ada tempat. Setelah mabuk, mau cari narkoba, ada tempat. Mau kejahatan mencuri, ada tempat. Dia bisa tempat untuk itu. Tapi untuk Tuhan nggak ada tempat dia. Kecil sekali. Sebab itu jangan izinkan, saudara, satu hal itu yang mengurangi tempat Tuhan. Begitu dikurangi, tempat untuk Tuhan akan menyusut. Karena tempat-tempat lain itu dengan mudah dia masuk. Itulah intervensi dosa. Tuhan tidak pernah mengintervensi kita. Dia cuma menanti kita. Tapi dosa itu mengintervensi mati-matian. Sebab itu Tuhan berkata, berdoa dan berjaga-jagalah. Jangan lengah. Hal yang kedua kita mau melihat, Mazmur 84 ayat 2, merindukan rumah Tuhan. Yaitu gereja. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bukan hancur karena tikaman, karena pengkhianatan, karena serangan, karena penderitaan. Biasanya kita hancur karena penderitaan, saudara. Biasanya hati kita hancur, saudara. Kalau kita sudah mulai ditinggal, teman kita baik, mungkin dikhianati orang, hati kita hancur. Kalau usaha kita berkurang, kedudukan kita digeser. Tetapi ini, saudara, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jadi hancur bukan karena hancur kecewa. Hancur karena dia, saudara, rindu akan rumah Tuhan. Makanya kemarin saya waktu Zoom men devotion untuk laki-laki yang ada di BES. Saya ngomong dengan adanya online ini, ada positifnya banyak. Banyak orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, dia mengikuti online dengan baik. Malah puji-pujian dia ikut puji, saudara. Bayangin, yang sakit mau ingin dengar firman, ingin dengar pujian. Tapi kalau kita dengar pujian, seret. Begitu dengar khotbah baca firman, seret, saudara. Begitu mau ngomong sedikit, seret, kita cari kesaksian. Hilang, lompat lagi, hilang, selesai. Jadi ada dua hal. Positifnya, orang yang rindu akan firman Tuhan, dia akan belajar sungguh-sungguh. Tapi negatifnya, orang nggak lagi rindu firman Tuhan. Saudara, dia nggak ke gereja lagi. Alasannya apa? Aduh, kan ada online, Pak. Waktu online pun dia tidak pernah fokus dengar. Dia tidak seperti duduk, saudara terpaksa duduk ikut memuji, ikut dengarkan firman Tuhan. Tapi dia mungkin masak sebentar, kencing sebentar, tidur selonjoran, sambil mungkin baca yang lain atau apa, saudara. Walaupun kita dengar, hilang fokusnya. Makanya saya bilang, saya senang online ini, karena itu cukup positif. Tapi saya sedih juga. Online akan menghilangkan rasa rindu kita kepada Tuhan. Akan rumah Tuhan. Jadi untuk orang-orang yang tidak bisa beribadah, gerejanya tidak ada, atau dianiaya, dia akan cari. Sehingga online kita, saudara, dari Senin sampai Minggu, rata-rata setiap hari 2-3 kali ibadah. Gak gampang-gampang. Kenapa? Pak, yang nonton kadang-kadang maupun kita sendiri ya cuma 2-3-4 kali saja, Pak, daripada 20 kali itu. Saya bilang gak apa-apa. Lihat orang lain yang haus dan lapar akan firman Allah. Amin. Kita tidak boleh lihat orang yang nggak bisa. Tapi lihatlah orang, mungkin ada itu orang cuma 100, mungkin 1000. Saya dibesarkan di gereja, sekarang sudah gerejanya itu hilang, saudara. Gereja mertua saya sudah di-relent. Saya kalau lihat kemarin makan soto sama teman-teman saya, sebenarnya ini gereja kok hilang? Gereja boleh hilang. Tetapi orangnya, satu hilang, 50 gereja dibuka. Saudara, kelihatannya gerejanya cuma kecil di kampung, pinggirnya kampung. Tapi siapa tahu munculkan visi-visi yang besar. Sampai hari ini saudara boleh melihat ada 150 penginjil kita. Dan kurang lebih ada 140 sarjana teologi. Dan ada kurang lebih berapa, hampir 20 master teologi. Dan kita sekarang masuk program doktor. Karena kita punya STT. Saudara, kita nggak bisa ngomong seperti itu. Saya bukan lahir di gereja yang besar, saudara.
Saya lahir di gereja kecil, piano yang biasa, nggak ada AC, kayu-kayu, bukan kursinya kayu yang sakit, saudara. Kalau saya sudah kurus gini, lama-lama pantat saya tambah habis. Sakit sekali. Kalau saudara ini enak, gitu. Tetapi itu, saudara, membuat perbedaan jelas. Makanya hari ini, pelajara rindu akan umat Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bisa enggak? Hatiku dan dagingku, saudara. Saya ini kepingin makan enak. Begitu makan enak, bukan dagingku bersorak-sorai. Mengeluh, sakit, kolesterol semua. Ngilu semua. Habis diajak makan teman saya, saudara. Setelah habis makan ya, waduh sakit semua badanku ini. Terpaksa kemarin, habis makan kita 2 kali. Sama teman-teman ada. Saya jalan kaki 12 kilo. Makannya cuma 1 jam, jalannya 5 jam, saudara. Sakit semua, saudara. Bayangin gimana. Nggak pernah, saudara, dagingku dan hatiku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Itu yang membuat saya ketika saya dalam pergumulan, dalam kesulitan, saya tulis dalam buku saya. Saya selalu ngomong, Tuhan, saya memang ingin ini. Tetapi saya tahu bahwa keinginan itu bagus untuk saya. Tapi tidak ada yang lebih hebat jikalau Tuhan ada dalam hidup saya. Amen. Itu saya tanam terus dalam hati saya. Sampai suatu hari saya berpikir, saya ini sudah punya gereja di luar negeri. Sekali-sekali lah di sana 3 minggu enak. Saudara, mau duduk-duduk di satu tempat yang bagus, pemandangan 1 minggu. Akhirnya sebenarnya tempat mana bagus ya? Tempat mana ya? Setelah berpikir, tidak ada tempat yang lebih bagus tanpa Tuhan. Sehingga keinginan-keinginan yang aneh-aneh, saudara, tidak ada lagi. Walaupun kerap kali itu muncul menggoda. Tapi saya selalu katakan, tanpa Tuhan tidak mungkin. Seburuk, sebaik rumah kita apapun juga. Kalau nggak ada suasana Tuhan, nggak ada Tuhan, rumah itu bukan sesuatu yang indah. Rumah itu jadikan rumah Tuhan. Yang inilah, saudara, kita lihat hal yang ketiga. Mazmur 119 ayat 20. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Ayo kita pelajari firman Tuhan. Jangan cuma bicara berkat-berkatnya. Tapi bicara juga hukum-hukumnya. Kalau kita mengerti hukum Tuhan, kita pasti tidak melanggar. Berkat pasti muncul, gak usah dikejar. Kalau kita mengejar berkat, hukum kita langgar. Yang terjadi sebaliknya. Belajar hukum, saudara. Kalau saudara naik mobil, mau belajar apa? Peraturan-peraturan dulu. Parkirnya boleh nggak, belok di mana boleh nggak. Itu nomor 1 juga. Kalau enggak, saudara setiap kali kena tilang terus. Lama-lama saudara, ya lebih baik jadi polisi aja. Daripada kena tilang setiap hari. Nah, dari sini saudara belajar hukum-hukum Tuhan itu tidak mudah. Makanya saudara lihat, kerap kali kita lihat firman Tuhan itu, ingat ya, saudara, selalu kita lihat janji Tuhan. Saya juga sama. Janji Tuhan terbukti, betul kan? Firman Tuhan mengandung janji, ibadah mengandung janji. Betul. Selalu janji, itu saya pegang juga. Pasti saudara pegang. Tapi saudara lupa. Waktu Yesus Paskah terakhir, ketika dia mulai ada perjamuan suci. Setelah dia memberikan roti, kemudian anggur itu mulai dibagikan. Dia bilang, inilah darahku. Saudara, inilah darahku. Setelah itu berkata, inilah perjanjian baru. Makanya firman Allah sekarang ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukan janji lama, janji baru. Kenapa ada perjanjian waktu Tuhan itu bicara tentang darahnya, bukan bicara janji? Berarti kalau perjanjian itu 2 orang mengikatkan dalam satu aturan yang sama. Tapi yang selama ini kita ikuti di gereja, sepihak. Janjinya Tuhan mana nih? Betul nggak, saudara? Janjinya Tuhan mana nih? Kita lupa dalam satu perjanjian yang saling mengikatkan diri, yang tidak boleh saudara salah satu itu mengingkari atau one prestasi. Kerap kali kita one prestasi, kemudian kita salahkan Tuhan. Itulah tipe gereja di akhir zaman. Makanya Tuhan berkata, itulah 5 garis bodoh. Kita nggak usah lagi mikir janjinya Tuhan. Walaupun itu kita boleh ucapkan kepada orang-orang tertentu. Supaya dia ingat bahwa janji Tuhan
teruji. Tetapi kita harus meningkatkan. Kenapa janji Tuhan teruji? Karena saya dan Tuhan ada satu perjanjian kontrak. Amin. Kontraknya kontrak mati. Bukan kontrak 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Seperti jadi pendeta 5 tahun, itu enggak. Saudara, ini penting sekali. Makanya banyak orang maju mundur ke Kristenannya karena seperti ini. Hari ini, siapapun kita, anak-anak muda terutama, saya kasih tahu anak muda. Sekarang begitu banyak alasan kepandaian semua ditawarkan dunia. Tetapi kalau tidak sampai kita betul-betul mengisi hati kita akan firman Allah, dan tidak rindu akan firman Allah, kita cuma rindu kesenangan dunia, rindu ke satu tempat, rindu untuk kita punya prestasi tinggi, rindu untuk punya rumah, rindu semuanya, termasuk saya punya rindu punya gereja besar. Kalau rindu tidak rindu pada firman Tuhan, gereja besar tidak ada artinya. Gereja itu disebut gereja kalau ada firman. Firman itu akan masuk dalam hati kita kalau ada hati yang terbuka. Katakan amin dulu. Hati terbuka, itu harus ada kerinduan yang luar biasa. Tidak bisa tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, jangan cuma berkata rumah Tuhan ada firman jelas. Tapi firman tidak akan masuk dalam hati kita kalau kita nggak buka hati. Jadi jangan cuma, aku sudah ke gereja dengar firman, kalau hati kita nggak dibuka. Dan kalau buka hati itu kalau nggak ada kerinduan, kita akan kering, kita lama-lama akan mati. Kita menjadi Kristen saudara, yaitu potongan-potongan kayu yang tidak berguna. Yaitu cabang yang sudah dipotong, dan itulah yang terjadi di dunia ini. Seperti yang saya lihat juga, saya melihat satu penglihatan, yaitu ada gadis kecil datang kepada saya. Dia berkata, Bapak, bisa antar saya nyebrangkan dari ujung desa ini ke ujung desa itu? Boleh, saya antar. Waktu saya tuntun, saya lihat jalanan. Loh, jalanan desa tidak besar, saudara. Itu saya lihat kok banyak ini, ranting-ranting tumbang. Ada yang kering, ada yang basah. Saya lihat kok banyak sekali. Sudah, saya tuntun saja. Saya injak ranting itu. Bunyinya ya bunyi ranting, yang basah maupun yang kering. Setelah saya injak lagi kaki satunya. Jadi dua-dua itu menginjak ranting. Kemudian saya injak lagi mau melangkah. Ranting itu berubah menjadi lautan tangan manusia. Dan mereka memanggil nama saya, Frankie. Cangkokkan aku kembali kepada pohon. Cangkokkan aku kembali kepada pohon. Saya tidak mengerti firman itu. Tetapi Tuhan tunjukkan tentang firman Roma, saudara. Bahwa karena ketidakpercayaan, kita dipotong menjadi ranting. Tetapi kalau kita tetap menghormati Tuhan, kita tetap teguh kepada Tuhan, saudara, kita akan tetap tercangkok. Tetapi dikatakan ranting yang putus, yang tidak dipotong, kalau dia mau sungguh-sungguh lagi, Tuhan sanggup mencangkokkan kembali. Sebab itu Tuhan berkata, janganlah kamu sombong. Gitu. Ingat, ranting yang asli saja sudah dipotong, yaitu Israel. Dan kita ini bukan ranting asli, kita ranting cangkokan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah hari-harimu. Inilah hari perjanjian-perjanjian barumu. Inilah hari pemulihan-pemulihanmu. Inilah hari yang paling penting dalam sejarah hidupmu. Bukan hanya ketika kamu percaya. Bukan hanya ketika diangkat. Tetapi untuk fase di tengah ini supaya kita tidak terhilang. Buat apa kita menjadi percaya namun di tengah jalan kita menjadi kering? Buat apa di tengah jalan saudara kita menjadi kering sehingga tidak terangkat? Memang untuk percaya itu penting. Tapi dalam perjalanan hidup kita, itu jauh lebih penting. Inilah saudara. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu
rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau menerima persembahan sebagai persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, memimpin kita. Kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat.